Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini teman-teman, saya akan berbagi sedikit tips membersihkan karat pada besi atau mat tompang, istilah dalam kita orang Sulawesi disebut mat tompang ya. Jadi ini hal umum dilakukan oleh teman-teman pecinta pusaka, tapi mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu. Nah, ini sedikit tips dari saya, lengkap dengan tata caranya. Jadi yang pertama yang kita siapkan adalah alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang pertama kita siapkan wadah dulu ya, wadah. Jadi wadah ini agar sisa-sisa dari air jeruk itu tidak terjatuh ke lantai ya, tidak mengotori lantai. Yang kedua kita pakai jeruk nipis ya. Nah, kalau di Selayar sendiri itu biasanya menggunakan jeruk nipis yang tumbuhnya di daerah pegunungan, bukan yang di daerah dekat pantai. Kenapa? Karena biasanya menurut orang-orang yang pernah saya dengar, yang dekat pantai itu ada kandungan ini ya, kandungan garamnya, jadi katanya mudah berkarat kembali. Jadi kita cari jeruk yang di daerah pedesaan atau pegunungan atau daerah yang agak jauh lah dari pesisir pantai. Jadi setelah kita siapkan ini, kita siapkan juga tisu beberapa lembar untuk alat bantu setelah membersihkan bilah atau mat tompang ya. Ini dipakai untuk alat pembersih juga ya, alat bantu. Yang ketiga, yang keempat yang kita siapkan adalah bilah atau badik yang siap kita bersihkan ya, yang kita ingin bersihkan. Jadi bilah ini karat halus ya, karat halus. Untuk tata cara pembersihan karat yang agak tebal itu ada cara tersendiri. Jadi bilah ini sudah beberapa bulan saya tidak bersihkan karena beberapa kali dilihat teman-teman sering keluar dari wanuanya itu, jadi ada ini bintik-bintik karat ya. Nah, ini isinya ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan bagaimana tata cara mat tompang ya, tata cara mat tompang. Ini cara singkat saja ya yang saya berikan. Yang pertama, kita ambil jeruk nipis yang sudah kita iris-iris ya. Kita iris-iris, kemudian kita keluarkan bijinya ini agar tidak mengganggu saat prosesi mat tompang. Bentar. Yang kedua, kita akan mengoleskan perlahan-lahan air jeruk itu. Di pertama kita mulai dari bagian pangkal ya. Umumnya kita di Sulawesi itu kita mulai dari bagian pangkal. Nah, ini ada 7 kali tetesan. Ada beberapa teman-teman yang menggunakan cara ini untuk awal kali ditetesi dengan bilangan-bilangan ganjil.
Ada yang 7, ada yang 5, ada yang 3. Tergantung sih dari bagaimana kebiasaan kita. Ada juga yang langsung dibaluri saja, terus dilakukan proses mat tompang atau pembersihan. Ada juga yang ditancapkan dulu ke ujung, katanya dengan makna agar besi yang kita miliki tidak memakan tuannya. Nah, itu satu keyakinan tersendiri ya. Tapi yang saya ingin bagikan pada sore ini hanyalah proses membersihkannya saja. Jadi yang pertama kita oleskan. Kenapa dibagi-bagi seperti ini? Agar setelah kita usap itu akan merata ke seluruh bilah ya, permukaan bilah. Jadi dimulai dari pangkal. Yang pertama ini di bagian pangkal, kemudian diusap ya, diusap ke atas, diusap sampai merata, perlahan-lahan diusap, tidak usah terlalu ditekan karena biasanya pamor-pamor yang ada di bilah itu walaupun kelihatannya halus tapi lumayan untuk mengikis ini ya, sidik jari. Jadi perlahan-lahan saja, apalagi karatnya agak halus, kita lakukan perlahan-lahan saja ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kita lakukan hal yang sama. Dari pangkal kita usap ke depan ya. Ini dilakukan secara terus-menerus, perlahan-perlahan. Kemudian di bagian punggung, biasanya saya mat tompang atau membersihkan itu paling ini 3 bulan ya, kalau ada karat yang saya dapati. Setiap bilah yang saya miliki itu rajin saya kontrol. Kalau ada biang karat, cepat saya bersihkan. Kenapa? Karena kalau agak dibiarkan, karatnya itu akan semakin menyebar ya. Bukan cuma sekedar menyebar, tapi akan semakin mengeras dan akan sulit untuk diangkat. Dan kalau itu terjadi keseringan, dapat merusak pamor pada bilah pusaka atau bilah koleksian kita. Jadi ini diusap secara bertahap, kanan kiri punggung. Nah, ini kalau sudah kita rasa sudah rata, sudah menyebar ke seluruh permukaan bilah, kita tinggal mengusap ya. Kalau kurang ditambahi, mengusap secara terus-menerus agar air jeruk yang ada di permukaan bilah itu meresap ke dalam ya. Tanda dia sudah meresap ke dalam bilah yang kita tompang ini, kalau warnanya sudah mulai gelap, ya, itu bertanda kalau jeruk yang kita oleskan tadi itu sudah mulai meresap. Nah,
beda dengan pertama kali ya, dia masih agak ini. Tapi kalau sudah meresap, warnanya itu semakin gelap ya. Nah, ini di bagian pangkal harus diperhatikan, karena ini bagian yang paling sering cepat berkarat ya. Kenapa? Karena bagian pangkal itu lebih dekat ke bagian luar ya, ada celah untuk udara, dan akhirnya lembab dan menimbulkan karat ya. Jadi di bagian pangkal punggung dan pangkal sebelah itu harus diperhatikan. Nah, ini kita usap sampai benar-benar terasa sudah agak lengket ya. Kalau sudah mulai lengket, kita bisa tambahkan lagi sedikit ya. Nah, kita tambahkan lagi 1 sampai 3 kali. Sampai mengeluarkan cairan putih ya. Ini cairan jeruknya berubah menjadi warna putih, tidak jernih lagi. Nah, tidak usah keras-keras karena dapat mengikis permukaan jari kita. Nah, itu sudah keluar cairan warna putih ya. Prosesnya cepat kalau sudah sering ditompang seperti ini sampai mengeluarkan cairan warna putih ini. Itu biasanya ketika tompang selanjutnya itu akan cepat ya, akan cepat kembali air jeruknya berubah menjadi warna ini putih ya. Cepat kembali dia. Nah, ini agar jari tidak terlalu melengket, kita tambah sedikit air jeruk. Ini diusap terus menerus sampai permukaan besi itu sudah tidak ada lagi karat-karat halus ya. Pelan-pelan. Kenapa menggunakan jari seperti ini? Karena bagian jari ini ada kekuatan tersendiri ya untuk mengangkat karat-karatnya. Nah, kita usahakan meresap agar karat-karat halus yang ada di selah-selah pamor itu bisa terangkat juga. Nah, ini kalau sudah ada ininya, sudah terasa agak bersih, kita cek kembali di permukaannya. Kalau sudah terasa bersih dari karat-karat yang ada tadi, yang pertama saya lakukan itu untuk tahap akhir adalah
membilas bilah ini ya, membilas bilah. Membilasnya itu saya tidak menggunakan air. Kenapa tidak menggunakan air? Karena biasanya kalau pakai air, kalau kita agak terlambat untuk mengeringkannya, biasanya akan bilah itu akan berwarna kekuning-kuningan, dan itu rentan untuk cepat kembali berkarat ya. Kalau sudah kita rasa sudah bersih, kita akan melakukan pembilasannya. Pembilasannya dengan air jeruk itu sendiri. Jadi kita mulai dari pangkal, kemudian kita akan mendorong perlahan-lahan merata sampai ke ujung ya, merata sampai ke ujung ya. Nah, ini tujuannya agar karat-karat yang halus tadi ikut bersama dengan air jeruk yang kita pakai membilas ini. Nah, setelah kita membilas itu biasanya saya pribadi itu saya lap dulu pakai tisu. Lap dulu pakai tisu. Kemudian setelah dilap saya bilas kembali. Ini fungsinya apa? Agar sisa-sisa karat yang masih sempat ada di permukaan bilah bisa benar-benar bersih dengan maksimal ya. Jadi saya lap dulu, karena kadang kalau kita tidak lap begini, air jeruk yang sudah bercampur tadi dengan karat-karat halus itu mudah kembali ya. Kalau kita oles-oles terus, dia akan menyebar lagi. Jadi saya lap dulu. Nah, itu untuk bilasan pertama ya. Jadi saya lakukan bilasan yang kedua. Biasa teman-teman ada yang sekali aja, bisa juga kalau sudah yakin bilah itu bersih. Kalau saya itu 2 kali ya, 2 kali, agar benar-benar yakin kalau karat yang tadi yang kita bersihkan yang masih bercampur dengan air jeruk benar-benar sudah keluar ya, melalui air jeruk yang kita pakai membilas ini. Jadi bilasan pertama saya lap dulu, kemudian membilas yang kedua kalinya. Nah, setelah itu saya lakukan proses yang sama tadi, dilap ya, dilap kembali, dilap kembali sampai merata ke semua permukaan, terutama di pangkal ini ya, karena di pangkal sering tinggal sisa-sisa air jeruk. Biasa ada bilah yang bersih, tapi di bagian pangkalnya agak kekuning-kuningan ya, karena itu
Di bagian pangkal ini harus diperhatikan. Nah, ini sudah dibersihkan tadi dengan cara ditompang ya. Langkah selanjutnya yang biasanya saya lakukan setelah pembersihan begini, saya tidak langsung mengeringkan atau diangin-anginkan ya. Saya tidak langsung melakukan proses itu, tapi ketika setelah dilap bilah ini kan masih agak lembab, kemudian jari-jari saya juga masih lembab, ini saya lakukan dengan menggosok bilah yang sudah saya bersihkan tadi ya. Ini gunanya apa? Agar sisa-sisa jeruk yang mengering di permukaan bilah itu bisa terangkat ya. Jadi pasti ada sisa-sisanya ya, karena kita bilasnya pakai jeruk. Kita tompang dengan jeruk, kita bilas dengan jeruk, pasti ada sisa-sisa dari jeruk itu sendiri. Pasti ada yang mengental ya. Ini digosok guna mengangkat sisa-sisa yang sudah mengering tadi. Ini saya lakukan sampai benar-benar tidak ada yang keluar lagi ya, semacam daki. Ini diulang-ulang sampai benar-benar tidak ada. Ini juga fungsinya untuk mengangkat warna pada bilah. Beda dengan kalau kita lap tanpa dilakukan proses ini, biasanya agak kusam ya, warnanya agak kusam. Tapi kalau kita lakukan hal yang ini dengan cara begini, warnanya akan cerah, bergradasi. Yang warnanya putih kembali putih, bunga garamnya ini. Kemudian yang warnanya abu-abu akan abu-abu. Yang warnanya hitam, matanya, bajanya, posisi tajamnya hitam. Tapi untuk bagian sisi tajam saya tidak melakukan sama seperti yang bagian badan bilah ini ya, karena saya biarkan agar warnanya tetap hitam. Jadi ada pembeda mana badan bilah sama mana mata atau bagian tajamnya ya, sisi tajamnya. Begitupun di sebelah. Ini warnanya masih agak kusam ya. Kita lakukan proses penggosokan. Lihat perubahannya. Sisa-sisa jeruk yang masih menempel tadi itu terangkat semua ya. Terangkat semua. Jadi ini kita lakukan sampai benar-benar tidak ada lagi ya, terutama di bagian pangkal. Tidak ada lagi yang keluar seperti daki. Ini saya lakukan setelah proses pembilasan ya. Kemudian dilap, langsung saya gosok seperti ini. Tidak menunggu kering, langsung saya gosok saja.
mumpung bilahnya masih lembab, belum kering dengan baik. Coba lihat, ini ada yang keluar ya, kayak semacam daki-dakinya itu. Selain daki dari jari-jari kita, juga ini daki-daki dari bilah itu keluar ya. Ulang-ulang sampai sudah tidak terasa. Bagian punggung, pangkal punggung diperhatikan, karena di daerah situ paling rawan ya untuk tidak terkena, dan biasanya mengakibatkan kekuning-kuningan. Jadi banyak bila yang putih bersih, tapi di bagian pangkal itu agak kekuning-kuningan ya. Karena jarang diperhatikan, dan itu dekat dengan ini ya, outingnya, peksinya. Itu bisa jadi meresap ke dalam dan menyebabkan korosi. Maka jangan heran biasa ada badik bilah yang masih tebal tapi mudah patah. Itu karena korosi di bagian peksi atau outingnya ya. Ini bagian pangkal tidak diperhatikan dengan baik, biasa ada yang meresap masuk ke dalam. Nah, setelah benar-benar ini benar-benar tidak ada lagi, kita lap ya sedikit untuk menghilangkan sisa-sisa dakinya yang tadi ya, kita gosok ya. Nah, ini teman-teman, setelah ini saya masih melakukan beberapa proses ya. Ini proses pertama dan kedua. Yang pertama ditompang, dibersihkan, kita sudah lihat tadi caranya, cara singkat dan praktis ya. Yang kedua dengan cara menggosok ya, seperti tadi, digosok terus. Setelah dibersihkan, digosok. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi tidak sampai di sini saja ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah proses tompan tadi, kita lakukan proses pengeringan ya, agar bilah kita benar-benar kering dengan cara diangin-anginkan. Ada juga kalau lagi panas matahari, dijemur ya, tapi jangan di bawah sinar matahari langsung, karena biasanya agak mudah kekuning-kuningan kembali ya. Mudah kekuning-kuningan kembali. Kita lakukan proses ini pengangin-anginan, biasanya saya menggunakan kipas angin saja ya. Kipas angin sampai benar-benar terasa sudah kering. Namun ada juga beberapa teman yang mengeluhkan ya, biasa sudah melakukan proses ini dengan baik, tapi masih mudah berkarat lagi ya. Nah, ada tahap-tahap selanjutnya yang sering saya lakukan dan umum dilakukan oleh teman-teman para pemerhati pusaka, yaitu dengan menggunakan plastik pelapis ya. Plastik pelapis untuk membungkus bilah sebelum dimasukkan ke dalam banua. Biasanya saya menggunakan plastik es ya, seperti ini. Plastik es bisa dilihat.
Nah, saya menggunakan plastik es seperti ini. Biasanya saya cari yang agak pendek dari bilah besi itu sendiri ya, agak pendek sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian saya lakukan proses penarikannya, ditarik ini ya, tarik. Ini gunanya apa? Yang pertama agar panjangnya sesuai ya dengan yang kita inginkan. Yang kedua, plastiknya tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal biasanya agak susah untuk masuk ke dalam banua kalau agak tebal. Jadi kita lakukan proses tarik ya teman-teman. Kemudian nih dimasukkan, kita masukkan, gunanya untuk melapisi besi agar tidak gampang berkarat ya, udara tidak gampang masuk yang menyebabkan lembab. Yang kedua, biasanya ini perlu diperhatikan ya teman-teman, harus kita menarik itu sampai lebih di bagian pangkal ya, bagian pangkal. Kemudian kita masukkan. Nah, ini salah satu tanda kalau dia ini agak menggelembung ya, ini artinya udara di dalam sudah ini ya. Nah, kita dorong sampai masuk. Nah, ini diusahakan lebih. Ini fungsinya apa? Kenapa lebih? Karena banyak dari teman-teman yang ketika membuka itu biasanya tersangkut ya plastiknya di dalam dan agak susah untuk dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan ini bisa kita tahan, cabut, dan tidak tertinggal di dalam. Nah, namun ada juga beberapa yang tidak menggunakan ini dan katanya masih cepat berkarat ya, cepat berkarat bilahnya. Jadi kalau saya itu ada beberapa tahapan yang saya lakukan, bukan cuma membungkus. Tahapan-tahapan yang saya lakukan itu biasanya dengan membersihkan bagian dalam sarung warangka. Di dalam itu biasanya ada sisa-sisa karat ya, sisa-sisa karat dari karat-karat yang sebelumnya itu, dengan cara menggunakan air jeruk kembali. Jadi semua serba air jeruk saja ya untuk proses pengangkatan karat. Jadi dimasukkan air jeruk, kemudian dipakai alat bantu, bisa berupa bambu yang kita raut sendiri, kita buat sendiri, sesuaikan ukurannya agar masuk sampai ke dalam, sesuaikan panjangnya, dan kita bersihkan ya. Jadi membersihkan yang pertama itu biasanya saya diamkan dulu. Setelah diisi air jeruk saya diamkan agar benar-benar karat yang ada di dalam itu terlepas. Kemudian digosok pakai bambu yang dibuat tadi, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan pertama itu biasanya airnya keruh, kadang coklat ya, kotor. Nah, itu saya lakukan berkali-kali, 2, 3, sampai 5 kali supaya bagian dalam ini benar-benar bersih, karena ini penyebab karat. Jadi jangan salahkan ketika kita baru selesai membersihkan bilah itu mudah berkarat kembali. Itu salah satu
penyebabnya. Jadi benar-benar sampai air jeruk itu sudah tidak keruh lagi, tidak kotor lagi, tidak coklat lagi, baru kita bersihkan pakai air ya. Kita bersihkan pakai air merata ke dalam. Kemudian kalau sudah benar-benar bersih, kita jemur ya. Tapi menjemurnya itu jangan di bawah sinar matahari langsung, di bagian tepi aja, agar banua ini biasanya pecah ya. Kalau terlalu panas itu biasanya pecah. Jadi untuk menghindari pecah, jangan terlalu panas, jangan di bawah matahari secara langsung. Nah, jadi setelah itu biasanya saya jemur sampai 3 hari. 3 hari ya, untuk memastikan benar-benar sudah dalam keadaan kering. Nah, setelah bersih, kemudian biasa saya lapisi kembali ya. Saya lapisi kembali dengan plastik tadi. Ada juga yang mengolesinya dengan minyak pusaka. Ya, minyak pusaka. Tapi ada beberapa minyak pusaka yang menyebabkan cepat lagi ya, cepat karat kembali. Nanti kita akan berbagi tips cara membuat minyak pusaka. Sebenarnya ini bukan kebiasaan kita ya di orang Sulawesi untuk menggunakan minyak itu. Tapi apa salahnya kita nanti mencoba ya. Kita akan bagi tipsnya bagaimana cara membuat minyak pusaka yang tidak cepat kembali berkarat ya, bilah besinya. Jadi melindungi karat. Jadi ini untuk bagian ini saja dulu. Nah, kemudian setelah ini biasanya teman-teman itu menggunakan selimut pusaka atau kadang kain-kain yang kita lilitkan. Itu fungsinya apa? Fungsinya agar tidak mudah lembab ya. Karena kalau mudah lembab, dia akan masuk kembali dan cepat kembali berkarat. Yang kedua, warangka atau banua yang terbuat dari bahan kayu ini mudah berlumut ya. Kadang saya dapati seperti itu, mudah berlumut, dan tentunya kalau berlumut akan menyebabkan lapuk ya, akan mudah lapuk dan rusak tentunya. Jadi itu salah satunya dengan menggunakan selimut pusaka. Selain menjaga besi yang ada di dalam, juga menjaga ketahanan dari tempat besi ini ya. Dan yang terakhir, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan itu. Ada satu cara yang saya pakai lagi untuk agar bilah itu, agar warangka dan keseluruhannya itu tidak mudah lembab. Jadi saya menggunakan ini ya. Ini banyak ditemukan di tempat-tempat obat ya, umum ya, tempat obat atau makanan-makanan tertentu yang menggunakan ini ya, silika ya, silika gel ini, atau biasa ada di sepatu. Nah, dan ini mungkin banyak dijual di toko-toko yang di kota besar ya. Ini mudah didapatkan. Ini fungsinya apa? Ini agar benda yang mudah lembab itu, atau kita takutkan lembab itu, digunakan ini
supaya untuk menjaga agar tidak lembab. Ini juga biasa digunakan di alat-alat elektronik atau alat-alat apalah yang besi yang mudah berkarat. Biasa dikasih begini supaya tidak lembab, karena kalau lembab mudah berkarat. Ada juga beberapa teman-teman yang menggunakan clear ya, clear atau vernis. Itu juga fungsinya untuk melindungi karat, tapi kalau saya pribadi kurang suka ya, kurang suka yang menggunakan seperti itu. Saya biasanya suka yang alami saja ya, yang natural. Tapi itu juga salah satu cara agar tidak mudah berlumut ya, tidak mudah berlumut, tidak gampang lembab. Apalagi kalau sering dibawa, ini kan keringat meresap ke dalam, itu biasanya di clear ya. Tapi kalau untuk simpanan saja di rumah, itu biasanya tidak usah ya, kalau menurut saya. Jadi ini caranya dipakaikan ini silika, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Silika itu kemudian menggunakan selimut pusaka atau kain ini agar tahan ya. Biasanya kita biasa lihat ya teman-teman, itu ikat-ikat pusakanya itu, kalau menurut saya tidak lain tujuannya ya agar tidak mudah lembab. Jadi biasanya saya masukkan ke dalam dua silika, kemudian baru dibungkus. Nah teman-teman, baru dibungkus. Nah jadi semakin terjaga lagi. Itu banyak tahap ya, untuk benar-benar bila kita bersih dan tidak mudah berkarat, tidak berkarat lagi ya, tidak mudah berkarat lagi ya. Nah ini ada macam-macam cara. Kadang selimut pusaka yang lebih simpel ya, tinggal pakai. Banyak dijual di teman-teman pemerhati pusaka, selimut-selimut pusaka. Kalau yang menggunakan kain ya begini. Jadi dimasukkan gel tadi guna untuk meredam kelembapan yang akan memasuki besi dan warangka yang akan menyebabkan berlumut, busuk dan lapuk ya, mudah rusak. Jadi ini setelah dibungkus ya kita simpan. Nah ini tips dari saya teman-teman, tips singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tunggu video-video kami berikutnya untuk berbagi lagi dengan tips-tips selanjutnya seputaran perbesian ya, khususnya besi pusaka Sulawesi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.